Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Selawati, NIM 120404242116. Saya dari kelompok 3 pada mata kuliah Manajemen Masjid dan Majelis Taklim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Mengelola Majelis Taklim di Masjid. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang pengertian majelis taklim. Nah, majelis taklim ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata majelis dan taklim. Nah, majelis ini artinya adalah tempat dan taklim itu artinya pengajaran. Jadi, secara bahasa, majelis taklim ini berarti tempat belajar. Sedangkan secara istilah, majelis taklim ini adalah sebuah lembaga pendidikan non-formal di mana ia memiliki jemaah, terdapat umurnya yang heterogen, dan juga terdapat waktu yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan jemaah itu sendiri. Dan juga yang terakhir yaitu ia memiliki kurikulum dia sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa majelis taklim ini merupakan suatu sarana pendidikan Islam yang bersifat non-formal, tapi dia memiliki kurikulumnya sendiri. Dan dapat kita katakan juga bahwa majelis taklim itu sebagai sebuah organisasi lembaga keagamaan di mana ia berfokus kepada kajian keislaman. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu tentang peranan majelis taklim. Peranan majelis taklim ini adalah sebagai lembaga pendidikan masyarakat yang kepentingannya untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, seperti yang dikatakan di awal tadi, majelis taklim ini adalah sebuah organisasi atau sarana pendidikan yang memiliki kurikulum sendiri. Tapi walaupun dia sebagai suatu sarana pendidikan atau sebuah organisasi, namun ia tetap bersifat non-formal. Dan majelis taklim ini berperan juga sebagai pemecahan masalah manusia, misalnya dalam kehidupan sehari-hari agar lebih bahagia, serta menimbulkan kesadaran dalam kita memperbaiki diri. Oke, selanjutnya kita masuk kepada yang ketiga, yaitu tentang pengelolaan majelis taklim. Nah, ada beberapa pengelolaan yang dapat kita lakukan agar majelis taklim itu dapat berjalan dengan lancar, dengan efektif dan efisien. Nah, yang pertama yaitu pengelolaan sarana dan prasarana. Tentu sarana dan prasarana ini harus kita siapkan terlebih dahulu agar nantinya kegiatan yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Apa saja sih yang perlu kita persiapkan? Nah, salah satu contohnya yang paling terpenting pertama yaitu kita harus menyiapkan tempatnya terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu kita siapkan tikar mungkin atau kursi, media pembelajaran apa, atau kita memakai laptop atau HP, dan sound system mungkin, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengelolaan sarana dan prasarananya, kita melakukan pengelolaan kepada keuangannya. Tentu kita semua tahu bahwa tanpa adanya uang ini, baik kegiatan majelis taklim ataupun kegiatan lainnya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya uang ini. Maka dari itu, pengurus majelis taklim ini harus memperhatikan betul tentang pengelolaan uang ini, karena uang ini akan berguna untuk membiayai seluruh kebutuhan pengajian majelis taklim tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu pengelolaan personalia. Nah, maksudnya di sini adalah struktur organisasi dalam majelis taklim itu harus tetap jelas, siapa orangnya, siapa anggotanya, siapa ketuanya, dan siapa penanggung jawabnya. Walaupun seperti yang dikatakan di awal, majelis taklim ini adalah suatu organisasi yang bersifat non-formal, tetapi tetap saja ia harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Kemudian yang keempat yaitu pengelolaan jamaah. Nah, tentu ini berhubungan dengan jamaahnya, misalnya usianya atau jenis kelaminnya dan hal-hal lain yang menyangkut tentang jamaah itu sendiri. Selanjutnya yang kelima yaitu pengelolaan kurikulum. Nah, maksudnya kurikulum di sini yaitu sebagai rancangan pengajaran atau susunan materi apa saja yang akan disampaikan dalam pengajaran majelis taklim kita nanti.
Kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan pembelajaran. Nah, pengelolaan pembelajaran ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menyampaikan pengajaran pada majelis taklim nanti. Misalnya dapat kita sampaikan materi tersebut melalui ceramah atau melalui tanya jawab, dan bisa juga kita lakukan diskusi. Itu tadi tentang pengelolaan majelis taklim. Selanjutnya yang terakhir saya akan menyampaikan tentang materi majelis taklim. Nah, apa saja sih materi-materi yang disampaikan dalam majelis taklim itu? Di dalam makalah dijelaskan ada menurut pendapat Amalia, beliau menyebutkan bahwa materi-materi dalam majelis taklim itu sebagai berikut. Yang pertama, majelis taklim itu tidak mengajarkan secara rutin, tetapi hanya sebagai tempat berkumpul, membaca sholawat berjamaah, atau pengurus majelis taklim itu mengundang seorang guru atau ustadz untuk berceramah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu majelis taklim mengajarkan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan tentang ajaran agama Islam. Yang ketiga yaitu majelis taklim itu mengajarkan tentang fikih, tauhid, dan akhlak. Kemudian yang keempat yaitu orang yang menyampaikan atau mengajarkan tentang fikih, tauhid, dan akhlak tadi. Dalam penyampaiannya beliau menggunakan kitab atau hadis yang dijadikan sebagai pegangan atau pedomannya dalam menyampaikan ajaran-ajaran tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu dalam majelis taklim ini materi yang disampaikan itu digunakan metode ceramah atau dengan memberikan teks tertulis kepada jemaah. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai makalah kami yang berjudul Mengelola Majelis Taklim di Masjid. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.